Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Rusto Aningsi dengan NPM 100400152 Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil akhir dari skripsi saya yang berjudul Kedudukan Harta Kekayaan dalam Perkawinan Poligami berdasarkan perspektif hukum Islam dan KUH Perdata. Dalam perkawinan dikenal asas poligami, yaitu seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama. Dalam setiap perkawinan terdapat harta kekayaan bersama, sebagaimana disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 119, bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan istri. Sekedar mengenai itu, dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Kemudian pasal 85 kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk meneliti kedudukan hukum harta kekayaan bersama dalam perkawinan poligami berdasarkan perspektif hukum Islam dan KUH Perdata dengan objek penelitian berdasarkan putusan permohonan poligami nomor 0055 garis miring Perdata gugatan garis miring 2020 garis miring Pengadilan Agama. Melalui putusan tersebut, pemohon yaitu sang suami memohonkan harta yang diperoleh selama pernikahannya dengan istri pertama agar ditetapkan sebagai harta kekayaan bersama pemohon dan termohon. Identifikasi masalah yang pertama, bagaimana kedudukan harta perkawinan dalam perkawinan poligami berdasarkan perspektif hukum Islam dan KUH Perdata. Yang kedua, bagaimana pertanggungjawaban suami istri dalam perkawinan poligami terhadap harta kekayaan dalam perkawinan berdasarkan hukum Islam dan KUH Perdata. Metode penelitian yang digunakan, yang pertama adalah metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Yang kedua, spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Yang ketiga, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan. Yang keempat, metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Tinjauan teoritis. Tinjauan perkawinan berdasarkan hukum Islam dan hukum perdata mengenai perkawinan diikuti dengan pengertian asas-asas dan tujuan perkawinan, akibat perkawinan, dan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan. Yang kedua, tinjauan poligami. Tinjauan sejarah dari poligami dan tinjauan berdasarkan hukum Islam dan hukum perdata mengenai poligami diikuti dengan pengertian dan kedudukan suami istri dalam perkawinan poligami serta keabsahan perkawinan poligami. Yang ketiga, hubungan hukum negara dan hukum agama. Tujuan hukum negara mengenai perkawinan berdasarkan Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan keabsahan suatu perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pembahasan kedudukan harta keperkawinan dalam perkawinan poligami berdasarkan perspektif hukum Islam dan KUH Perdata. Berdasarkan kompilasi hukum Islam bahwa adanya harta-harta kekayaan bersama dari istri poligami dari perkawinan poligami dihitung sejak saat berlangsungnya akad perkawinan istri yang kedua, ketiga, ataupun keempat. Harta kekayaan bersama dapat berupa berwujud dan tidak berwujud. Harta kekayaan bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga. Harta kekayaan bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Berdasarkan KUH Perdata, bahwa terjadinya kepemilikan harta kekayaan bersama dihitung saja saat pernikahan berlangsung selama tidak ada ketentuan-ketentuan lain yang tertulis, atau dalam hal ini perjanjian yang berkenaan dengan harta kekayaan bersama, dan selama hal tersebut tidak bubar demi hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 126 KUH Perdata. Pembahasan pertanggungjawaban suami istri dalam perkawinan poligami terhadap harta kekayaan dan dalam perkawinan berdasarkan hukum Islam dan KUH Perdata. Berdasarkan kompilasi hukum Islam bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta-harta istri maupun harta sendiri, kemudian harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Namun seringkali timbul perselisihan dalam perkawinan akibat harta bersama, terutama dalam perkawinan poligami. Dengan adanya percampuran harta bersama, tentu akan menjadi permasalahan tersendiri dalam hukum. Berdasarkan KUH Perdata bahwa hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu. Dia boleh menjualnya, memindah tangankannya, dan membebaninya tanpa bantuan istrinya. Kecuali dalam hal yang diatur dalam perjanjian, tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada kekuasaan si suami sebagai suami dan kekuasaan sebagai bapak. Kesimpulan, dalam kedudukan harta keperkawinan dalam perkawinan poligami berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum perdata, harta kekayaan bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan istri yang kedua tidak dapat dicampurkan dengan harta kekayaan bersama perkawinan dengan istri pertama. Hal ini disebabkan karena kompilasi hukum Islam menyebut bahwa kepemilikan harta kekayaan bersama terhitung sejak berlangsungnya akad perkawinan istri yang kedua. Selain itu, KUH Perdata menyebut bahwa kepemilikan harta kekayaan bersama terjadi dalam bersifat menyeluruh selama tidak ada ketentuan dalam perjanjian lain khusus yang mengatur kepemilikan harta kekayaan bersama.
Kemudian pertanggungjawaban suami istri dalam perkawinan poligami terhadap harta kekayaan dalam perkawinan berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum perdata, suami menunjukkan kesediaan dan tanggung jawab dalam menjaga harta kekayaan bersama dari masing-masing perkawinannya, baik dengan istri pertama maupun calon istri kedua. Selain itu, suami juga harus mengurus pemisahan harta bersama dengan masing-masing istrinya melalui putusan pengadilan agama diikuti dengan perjanjian tertulis dalam pemisahan harta kekayaan bersama perkawinannya serta bersedia bertanggung jawab atas segala kelalaiannya melaksanakan perkawinan poligami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.